dan dengan sengaja menikmati kehidupan ini. Di sini juga Tuhan telah mengatakan kepada kita, Tuhan menciptakan satu hari, yaitu hari ketujuh, dan membuatnya ataupun menjadikannya istimewa. Dan juga Tuhan mengatakan, Tuhan mau kita berhenti, ataupun Tuhan mau kita pada hari ini menjadi satu masa bagi kita berhenti dari kesibukan harian kita dan membuat membuat kita menikmati kehidupan ini. Dia ingin kita berehat, beristirahat, ya. Dan sepanjang minggu ini kita akan mempelajari mengenai jemputan Tuhan untuk masuk ke dalam istirahat pada hari yang ketujuh ataupun pada hari Sabat. Dan kita akan bincang lagi nanti bagaimana kita memahami hari Sabat ini satu istirahat, dan bagaimana kita amalkan istirahat ini. Jadi jemputan ini dilanjutkan walaupun setelah pasangan pertama itu diusir daripada Eden. Kita tahu bahwa setelah penciptaan dan Tuhan telah menciptakan manusia, tetapi setelah datangnya dosa, hari Sabat ini masih dilanjutkan sehingga ke hari ini. Okay? Dan bahwa dikatakan Tuhan mahu memastikan bahwa jemputan itu dapat bertahan dalam ujian waktu. Dan karena itu, sejak dari permulaan, dia menganyam ke dalam turunan masa itu sendiri. Jadi, pada minggu ini kita akan belajar tentang istirahat. Bagaimana kita harus istirahat ataupun apa maksudnya istirahat pada hari Sabat ini. Kita pergi ke hari Minggu, dan sekiranya ada yang ingin memberi pandangan, boleh buka mic dan beritahu saja saya, ya. Dan pada hari Minggu bertajuk pengenalan pada istirahat, yaitu di sini kita melihat bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini ataupun menjadikan dunia ini, melalui penciptaan Alkitab ini ataupun cerita dalam Alkitab ini dengan jelas bahwa kalau kita lihat matahari, bulan, bintang dan sebagainya, mereka ini bukanlah dewa. Sebab kalau kita lihat di sini banyak orang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, tetapi kalau kita lihat di sini dia mengatakan penciptaan permulaan. Kalau kita lihat sama-sama, kita lihat dalam Kejadian daripada 1:20 hingga 31, kita akan melihat apa yang berlaku di sini adalah penciptaan daripada mula, Kejadian 1:1. Dan di hari pertama Tuhan telah menciptakan cahaya dan mengasingkan cahaya dan kegelapan siang dan malam. Dan hari kedua Tuhan telah menciptakan langit. Dan hari ketiga akan matahari, bulan, dan bintang-bintang dan semua jenis-jenis kehidupan. Ini kelima, jenis kehidupan dan makhluk di udara dan juga di dalam laut dan di dalam air. Ini adalah dikatakan flora and fauna. Tuhan telah menciptakan semua itu. Dan setiap penghujung penciptaan, setiap hari dia mengatakan baik. Tiap hari Tuhan mengatakan, melihat apa yang telah diciptakan, dia mengatakan, ya, baik. Tetapi berlainan dengan manusia, ya, berlainan dengan manusia. Pada hari ke-6, Tuhan telah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri,
dan untuk menguasai semua jenis burung binatang termasuk yang lain. Jadi kalau kita lihat di dalam penciptaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan hanya berfirman dan jadilah semuanya seperti yang difirmankan. Tetapi bagi manusia dia mencipta lain. Kalau manusia dia ambil tanah, dia bentukkan tanah itu, dikatakan mereka membuat kita manusia seperti mereka sendiri, sehingga dia meniupkan nyawa itu ke dalam manusia dan jadilah manusia. Dan dia juga menciptakan wanita daripada tulang rusuk si lelaki ini tadi. Dan di sini ia mengatakan di dalam Kejadian 1:31, Tuhan mengatakan Allah memandang semua yang sudah dijadikannya dan dia sangat berpuas hati. Setelah malam dan pagi berlalu, itulah hari yang ke-6. Dan Tuhan telah menciptakan manusia, yaitu Bapa leluhur kita, pada hari yang ke-6. Dan di sini juga mengatakan, ia bukan sekadar satu ruangan yang diciptakan Tuhan, ia adalah sebuah tempat yang sempurna. Makhluk-makhluk memenuhi bumi. Seperti bahagian ulangan sebuah lagu yang menarik. Tuhan berulang-ulang mengatakan bahwa ianya baik setiap hari. Dan di sini juga mengatakan di dalam Kejadian 1:26 hingga 27. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan cipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan menguasai ikan, burung, serta binatang lain. Binatang jinak dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Kalau kita lihat di sini, penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Tuhan merupakan satu pelajaran penting berkaitan keeratan dan keakraban. Tuhan membongkok dan menghembus napas kehidupan ke dalam hidung Adam dan terciptalah satu makhluk yang hidup. Dan di sini juga kita lihat perkawinan. Perkawinan ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya lelaki dan wanita ini akan bersendirian di dalam perkawinan. Penciptaan istimewa Hawa dari tulang rusuk Adam menambahkan satu lagi elemen penting kepada minggu penciptaan itu. Dan perkawinan adalah sebagian daripada rencangan Tuhan untuk manusia yang percaya. Perkongsian antara lelaki dan wanita. Dan ketika Tuhan melihat semua ini yang telah diciptakan pada hari ke-6, maka Tuhan melihat segalanya yang dijadikannya itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1:31, dia mengatakan pada ayat-ayat yang lain mengatakan baik, 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 tetapi pada penghujung penciptaan manusia dia mengatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Itulah pada hari yang petang ke-6 itu dia telah menciptakan Adam dan Hawa. Dia mengatakan sungguh amat baik. Maksudnya more than perfect, saya rasa lah. Kalau dalam bahasa Inggris perfect sudah itu. More. Jadi dia mengatakan sungguh amat baik. Dia melihat semua yang telah diciptakannya sangat sempurna. Tetapi ciptaan itu bukan setakat itu saja. Ciptaan itu bukan setakat itu saja.
Kita lihat pada hari Isnin. Okay. Penciptaan itu mungkin sangat baik, tetapi ia belum lengkap. Penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat istimewa pada hari ketujuh, hari Sabat. Lalu Tuhan memberi hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Seperti di dalam Kejadian bagi 2 dan ayat 3 yang telah kita baca daripada ayat hafalan itu tadi. Dia mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Okay. Dia memberkati. Jadi kebanyakan kalau orang bertanya kepada kita, mengapa kamu orang Adventist selalu pergi sembahyang hari Sabat? Kenapa kamu menyembah Tuhan pada hari Sabat? Kita harus ingat bahwa bukan kita yang menciptakan hari Sabat. Hari Sabat ini telah dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Telah diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan telah dihaskannya untuk dia sendiri. Dan apa yang telah diciptakannya. Karena apa? Sebab hari Sabat merupakan sebahagian daripada ciptaan, malah ia adalah kemuncak penciptaan. Dan begitu juga mengatakan Tuhan menjadikan istirahat dan memberikan satu ruang bagi komuniti di mana umat manusia, ini termasuk keluarga Adam dan Hawa, dapat menghentikan aktiviti mereka dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Jadi kalau saya pikir daripada ayat ini ataupun statement ini, setelah Adam dan Hawa dijadikan, mereka tidak terus bekerja. Mereka masih berehat. Mereka telah diciptakan pada hari ke-6, yaitu hari Jumat, dan datangnya hari Sabat, dan dia berhenti pada hari Sabat. Ya. Kenapa dia harus berhenti pada hari Sabat? Nomor satu, Tuhan telah menghaskan, telah berhenti pada hari Sabat dan menguduskan hari Sabat dan memberkati hari Sabat itu. Dan selain daripada itu, dia ingin berdampingan dengan apa yang telah dia cipta, ataupun berdampingan Adam dan Hawa sepatutnya berdampingan dengan pencipta mereka pada waktu itu. Tetapi ia tidak berkekalan. Okay? Kita tahu ceritanya bahwa dosa datang ke dunia ini dan ia mengubah segala sesuatu di dunia ini. Pada minggu yang lepas kita telah belajar bahwa dosa itu yang membawa segala penyakit pada dasarnya, ya. Pada dasarnya membawa penyakit kepada dunia kita pada hari ini. Dan di sini juga, namun di tengah-tengah semua ini, Sabat Tuhan tetap ada. Simbol kekal penciptaan kita dan juga merupakan pengharapan dan janji penciptaan kita semula. Okay. Pernahkah kita terpikir kenapa pada hari pertama Tuhan cipta itu sehingga dia melakukan penciptaan yang hari ke-6 ini? Saya ingin ajukan soalan. Dapatkah tidak Tuhan menciptakan semua ini sekaligus ataupun dalam sehari saja? Soalan kedua, kenapa harus dia mencipta dalam bentuk hari-hari ini? Mungkin ada yang mau respon daripada soalan itu? Ya, Uncle Willy, saya mau respon sedikit. Mengenali soalan Uncle Willy tadi, dapatkah dia mencipta semua ini dalam satu hari? Ya, itu adalah
itu adalah perkara mustahil, tapi bukan mustahil untuk Tuhan. Dia boleh cipta, tapi apa yang dia buat ni, kenapa kita kenapa Tuhan perlukan 7 hari ini untuk melengkapkan semua penciptaan dia? Itu adalah letak yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia. Okey, kalau kita lihat dalam hari pertama sampai hari ke-6 dia bekerja. Lepas tu hari yang ke-7 ini dia berhenti dan meneruskan hari yang tu. Itulah rentak Tuhan yang ingin manusia ikuti sampai sekarang. Sebab kita ini tidak tahu bila masa kita ini bekerja dan kita berhenti. Jadi Tuhan sudah meletakkan contoh kepada manusia di mana kamu dalam 6 hari seperti dalam ayat kejadian 2 kejadian 1 hingga 3 di mana semua kamu bekerja dalam 6 hari, jadi kamu akan berhenti pada hari yang ke-7, itu hari Sabat. Jadi itulah rentak yang Tuhan ingin sampaikan dan ingin Tuhan contohi kepada umat manusia. Okey. Jadi sebab itulah kita ini ada 7 hari dalam seminggu. Sebab 6 hari kita bekerja dan hari yang terakhir iaitu hari ke-7 kita akan berhenti seperti Tuhan sendiri. So kita ini sebagai pengikut Tuhan, kita mesti ikut rentak Tuhan, bukan rentak manusia yang manusia cipta. Okey. Jadi itu yang saya ingin sampaikan berdasarkan persoalan Uncle Willy tadi. Okey. Okey, terima kasih. Kalau di dalam Kejadian 1:14 mengatakan hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk memisahkan siang daripada malam dan menunjukkan permulaan hari. Kita lihat sini permulaan hari, tahun serta perayaan agama. Untuk kita membezakan kenapa Tuhan menciptakan dalam 6 hari itu adalah untuk kita membezakan hari, bulan, tahun dan perayaan yang sepatut dirayakan dan musim menuai, musim bertanam dan sebagainya. Itu untuk kitaran pusingan itulah dimaksudkan ritma istirahat ini tadi. Dan kalau kita lihat juga berapa kali bulan timbul dalam sebulan. Kenapa dia dipanggil 1 bulan? 1 bulan maksudnya waktu itu hanya sekali saja putaran bulan timbul pada siang hari, ya. Dan kita teruskan di sini mengatakan namun di tengah semua Sabat ini tetap ada simbol kekal penciptaan kita dan juga merupakan pengharapan dan janji ciptaan semula. Apa yang dimaksud di sini adalah walaupun kita dosa telah masuk ke dunia, dia membawakan keperitan, membawakan penyakit, membuat kita bekerja keras dan masalah berbagai-bagai. Namun Sabat itu masih ada sebagai satu simbol penciptaan dan juga merupakan simbol bukan hanya penciptaan pada waktu dahulu tetapi juga penciptaan kita yang akan datang. Okey. Penciptaan akan datang maksudnya ketika kita dikembalikan menjadi seperti semula Adam diciptakan dahulu, yaitu ketika Yesus datang kali yang kedua, ya. Dan di sini juga saya ingin bacakan daripada Keluaran bagi 20, ini adalah hukum keempat, ya. Keluaran 20, 8 hingga 11 mengatakan, rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kamu mempunyai 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 ialah hari rehat yang ditahbiskan untuk aku. Pada 1 hari itu, kamu tidak boleh bekerja, sama ada kamu
anak kamu, abdi kamu, ternakan kamu, atau bangsa asing yang tinggal di negeri kamu. Dalam masa 6 hari itu, hari aku, Tuhan telah menciptakan bumi, langit, laut, dan semua yang ada di dalam segalanya itu. Tetapi pada hari yang ketujuh, aku berehat. Itulah sebabnya aku Tuhan memberkati hari Sabat dan menghaskannya bagiku. Kita lihat, dia mengatakan Tuhan berehat pada hari Sabat dan dia memberkatinya. Dan dia menghaskannya bagi dia sendiri. So maksudnya, dia telah habis bekerja, dia memberkati, dan dia berehat pada hari Sabat. Ya. Dan melalui perintah ini juga Tuhan telah mengingatkan kita tentang asal-usul kita. Untuk mengingati dari mana kita datang melalui hari Sabat ini. Bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita diciptakan untuk mengongsikan hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. So maksudnya, untuk kita mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan kita harus mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan pada setiap hari Sabat. Dan pada setiap hari Sabat dalam cara yang istimewa, kita diingatkan siapa diri kita sebenarnya, yaitu makhluk-makhluk yang dijadikan menurut gambar Tuhan sendiri. Dan di dalam tulisannya Nya White dia mengatakan, itulah peringatan pekerjaan ciptaan dan menjadi tanda kuasa dan kasihnya. Ini dituliskan oleh Nya White daripada buku The Desire of Ages, muka surat 281. Ini komen so far. Ada yang ingin memberi pandangan? Selamat pagi. Yes, morning. Yes, good morning. Yes, brother. Good morning, Brother Willie. I'm Yes. Peterson. Mengenai ciptaan itu tadi, pandangan saya seperti ini. Kalau kita lihat bahawa Tuhan menciptakan hari-hari ini daripada hari pertama hingga ke hari ketujuh ini, kalau kita hayati dalam dia yang panjang, tidak seperti hari-hari kita dalam ini lupa dan sebagainya. Tapi menciptakan hari ini, ia memiliki masa yang agak panjang. Kalau kita lihat dengan sehalusnya dalam duration penciptaan ini. Kerana daripada mula dia menciptakan haiwan yang di dalam laut, burung terbang di udara, tanaman yang ada di atas bumi yang telah diciptakan, dan akhirnya dia menciptakan manusia. Tetapi setelah dia menciptakan semua kehidupan di atas bumi ini, dia mengambil masa untuk meninggalkan keadaan ciptaannya. Dan seperti yang brother katakan tadi, setelah dia meninggalkan ciptaannya, dia mengatakan itu semua adalah bagus. Sekali dia mengatakan bagus, dia bagi appreciation pada ciptaannya. Dan akhirnya dia melihat bahawa kehidupan seperti haiwan-haiwan itu tidak memiliki pasangan-pasangan yang tertentu, pasangan untuk dirinya. Maka dia buat pasangan-pasangan untuk haiwan-haiwan itu. Setelah dia melihat bahawa setelah haiwan-haiwan itu memiliki pasangan
Dan dia meninjau lagi, dia katakan bahawa ianya bagus. Pasangan yang sesuai, maka diciptanya satu lagi makhluk, iaitu bapa leluhur kita, iaitu Adam. Dan menciptakan Adam, seperti yang brother kata-kata, just cut short. Dia menciptakan Adam dengan secara yang paling special. Sebab kalau kita lihat ciptaan yang Tuhan buat, dia hanya menciptakan dengan menyebut. Jadi di situ jadilah. Tapi setelah dia menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan secara yang sangat special. Dia menggunakan tangan dia sendiri. Dia mengambil tanah, debu tanah liat untuk manusia itu bentuknya mengikut bentuk muka rupanya sendiri, atau dalam mengatakan bentuk dan sendiri, dan kemudian dia hembuskan nafas dia sendiri, yaitu menunjukkan cipta dan kasih sayang dia terhadap manusia yang dia ciptakan, kerana dia menganggapkan kalau kita lebih Adam yang diciptakan anaknya. Jadi ini adalah Tuhan. Dan setelah dia menciptakan Adam, dia melihat dan meninjaukan keadaan Adam. Kemudian dia katakan bahawa keadaan Adam tidak sempurna kerana tidak memiliki pasangan, dan akhirnya ditidurkannya Adam. Kemudian ambilnya dan diciptakan seorang perempuan daripada Adam. Dan setelah dia melihat bahawa bahwa dicipta, maka ditinjaunya sekali lagi dan dilihatnya bahawa Adam sudah cukup sempurna kerana diciptanya memiliki pasangan. Jadi kalau kita lihat duration masa yang digunakan di zaman Taman Eden, kita bandingkan guna di dunia ini hari ini, ia cukup berbeza. Ia tidak memiliki kesamaan. Duration masa di dalam tidak sama dengan masa di dunia cukup pendek, tetapi masa di bentuk syurgawi ambilkan pelajaran kita hari ini mengenai ciptaan ini sebenarnya memakan masa yang cukup panjang. Jadi tadi saudara Osniel dia mengatakan saya setuju, tapi cipta hari yang 7 hari itu yang Tuhan cipta memakan masa yang cukup panjang. Di dalam seperti itu, tapi kalau kita lihat secara ilmiah, kita melihat bahawa cara penulisannya itu kita huraikan secara halus, maka kita akan lihat bahawa ciptaan ini makan masa yang cukup panjang kerana Tuhan memiliki, setelah dia menciptakan semua itu, dan setelah ciptakan Adam dan Hawa itu, sebelum dia ciptakan Hawa sebenarnya, Adam telah membawa Adam ke satu tempat di mana kehidupan itu berada, tumbuh-tumbuhan itu berada. Tuhan memberitahu kepada Adam untuk memberi nama kepada semua haiwan-haiwan yang telah dicipta, semua tumbuh-tumbuhan yang telah dicipta, ciptanya untuk taman
taman Eden itu sendiri, iaitu dunia, Adam memberikan semua nama pokok-pokok, tanaman-tanaman, pokok dan nama-nama haiwan-haiwan yang di atas udara, haiwan di dalam air, haiwan di atas bumi, yang semua di atas bumi itu Adam bagi nama. Dengan itu maka setelah itu barulah dia membawa Adam lagi dan dia tinjaukan lagi Adam itu, dan dia dapati Adam tidak sempurna, maka dia ciptanya lah perempuan melalui tulang rusuk Adam. Itulah sebab itu pandangan saya. Tapi kalau pandangan saya ini kurang sesuai, tapi ini yang saya kaji, yang saya buat kajian tentang Bible ini selama ini, kerana saya membaca dan akhirnya saya dapati satu inspirasi seperti ini, bahawa sebenarnya ciptaan ini kalau kita lihat supaya kita dapat menerangkan secara lebih jelas bahawa ciptaan ini memakan masa yang cukup panjang, tapi di dalam tulisan Bible dia hanya tulis begitu, itu terserah kepada kita untuk buat elaborations pada tulisan ini. Jadi itu pandangan saya. Jadi kalau pandangan saya ini kurang sesuai, saya rasa ini hanya pandangan, sebab ini ada elaboration yang saya buat melalui bacaan-bacaan yang saya lakukan di dalam Bible. Terima kasih. Okey, Sedikit bos. elaboration yang okey, teruskan. Okey, apa saya nak respon pada hari ini ialah kita fokus kepada hari Sabat sebenarnya. Sebab kalau kita lihat penciptaan Tuhan ini kan, pada hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan air dan cakrawala tu, dan bila Tuhan menciptakan hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan dan tanah, dan pada hari keempat baru Tuhan mengisi apa yang diciptakan tu. Contohnya macam terang-terang tadi, baru Tuhan menciptakan benda-benda terang pada hari keempat. Hari kelima Tuhan terus menciptakan ikan dan burung, dan hari keenam Tuhan menciptakan binatang dengan manusia. Dan spesialnya pada hari ketujuh, dia tidak berhubung dengan hari-hari kalau kita lihat. But hari ketujuh adalah hari yang istimewa, itu hari Sabat yang Tuhan bagikan kepada manusia. Baik, kalau kita lihat pelajaran kita pada hari ini, dan apa pentingnya hari Sabat ini kepada kita, itu yang kita akan fokuskan. Dan bagaimana hari Sabat ni orang Israel tinggalkan, lepas tu bagaimana Sabat ni kurang penting bagi sesetengah orang, dan kenapa orang mementingkan hari Paskah nanti kalau kita lihat dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini. Dan hari Sabat lah satu perintah yang khas yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang seharusnya kita raikan ini. Dan setiap penciptaan ini, kenapa Tuhan menciptakan benda-benda tersebut? Adalah kerana Tuhan tahu bahawa dalam lingkaran hari Senin sampai hari kita gunakan hari pertama sampai hari ketujuh, sebab Tuhan ingin menguduskan hari Sabat. Sebab banyak yang kita boleh huraikan di situ nanti, sebab kenapa tujuan penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan semua ini, dan kenapa Tuhan berihat pada hari Sabat. Itu saja. Thank you. Okey. Sikit. Alright. Boleh. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat daripada perbincangan kita, ada dua term untuk melihat rentak. Ini saya nampaklah. Satu creation and then satu made. Okay. Creation, kalau kita perhatikan ayat-ayat, dia kata creation diciptakan, and then made dibentuk. Dia adalah proses. Mesti ada creation terlebih dahulu, baru ada pembentukan. Okay. Dari situ itu dikatakan pelajaran kita rentak-rentak. Rentak itu adalah satu proses. Okay. Apabila ada proses yang contoh, saya shot pembentukan manusia itu sendiri dibuat daripada das. Sekiranya tidak ada das, bagaimana untuk membentuk? Okay. Dia pergi kepada made. Okay. Daripada creation, adanya pembentukan. So berbalik kepada tujuan pelajaran kita pada hari ini. Dari situ, dari proses, kita dapat menghayati betapa berkuasanya, betapa Tuhan itu prihatin, penjagaan Tuhan terhadap kita melalui proses-proses penciptaan itu sendiri.
Dan akhirnya di akhir penciptaan ataupun pembentukan, dua term ini saya gunakan untuk mudah faham. Ya, sepatutnya kita dapat menghayati melalui proses itu bahawa pencipta itu sangat hebat. Dia boleh mengolah daripada ciptaan menjadi sesuatu yang dibentuk. Oke, saya tinggalkan sampai di situ untuk kita berpikir. Thank you. Oke, terima kasih atas semua pandangan. Dan kita pergi ke hari Selasa nih, masih banyak lagi ingin dibincangkan, tapi masa agak suntuk. Tetapi di sini kalau kita lihat, ia mengenai bagaimana Tuhan telah memimpin orang-orang Israel pada ketika mereka keluar daripada Mesir, yaitu selama 40 tahun. Okay? Dan di sini dia lebih menekankan tentang makanan orang-orang Israel pada waktu itu. Dia mengatakan pada Keluaran 16 daripada 22 hingga 27, saya ingin baca di sini, mengatakan pada hari ke-6 mereka mengumpulkan makanan 2 kali ganda banyaknya, sebanyak 4 liter bagi setiap orang. Semua pemimpin umat itu datang dan memberitahu hal itu kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, Tuhan memerintahkan bahawa esok hari rehat, hari suci yang ditasbihkan baginya. Pada hari ini bakarlah apa yang hendak kamu bakar dan rebuslah apa yang hendak kamu rebus. Yang selanjutnya hendaklah diketepikan dan disimpan untuk esok. Sebagaimana yang telah disuruh oleh Musa, mereka menyimpan lebihan makanan itu sehingga hari berikutnya. Makanan itu tidak menjadi basi dan tidak berulat. Musa berkata, makanlah makanan ini pada hari ini, kerana hari ini hari Sabat, hari rehat yang telah ditahbiskan bagi Tuhan. Kamu tidak akan mendapat sebarang makanan di luar perkemahan. Kamu mesti mengumpulkan makanan selama 6 hari. Tetapi pada hari ke-7, hari rehat, tidak ada makanan untuk dipungut. Pada hari ke-7, beberapa orang antara umat itu keluar untuk mengumpul makanan, tetapi tidak mendapati apa-apa. Dalam cerita ini mengatakan bahawa Tuhan telah menurunkan mana. Dan setiap orang telah diamanahkan untuk mengumpul 2 liter satu hari. Dan mereka hanya boleh mengumpul 2 liter dalam satu hari, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hingga hari ke-6. Hingga hari ke-5. Dan kalau mereka mengumpul lebih dan menyimpannya di kemah mereka, maka mana itu akan busuk ataupun akan buruk pada keesokan harinya. Tetapi pada hari yang ke-6, ya, Tuhan membenarkan mereka mengumpul 2 kali ganda untuk persediaan hari Sabat, di mana ketika itu mereka akan mengumpul 4 liter satu orang. Tetapi setelah disimpan, dia tidak akan busuk. Dia masih juga segar sampai penghabisan hari Sabat. Dan di sini kita melihat bahawa Tuhan adalah provider ataupun pemberi segala sesuatu kepada orang-orang Israel waktu itu. Tuhan telah membimbing mereka, Tuhan telah mengeluarkan mereka daripada perbudakan, dan juga Tuhan telah membawa mereka pembebasan. Okay? Yang penting di sana adalah pembebasan daripada orang-orang Mesir ketika itu. Dan ingin saya baca di dalam hari di dalam buku Keluaran bagi 5 ayat 5 mengatakan, lihatlah lihat sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa? Ini adalah sewaktu orang-orang Israel diperhambakan di Mesir. Dan di dalam tulisan Nyonya White juga mengatakan, Tuhan memberikan pada manusia akan hal kuasa penciptaannya
agar dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Pada hari perhentian kudus di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari perkabaran-perkabaran yang ditulis Tuhan bagi kita dalamnya. Sementara kita mendekatkan diri kepada alam, kehadirannya menjadi nyata bagi kita dan berbicara dalam hati kita tentang damai dan sejahtera kasih Tuhan. Ini ditulisan Nyonya White daripada buku Christ Object Lesson ya. Dan juga di sini juga mengatakan salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari penghambaan orang Mesir adalah supaya mereka dapat memelihara Sabat kudusnya. Tujuan pertama Tuhan mengeluarkan orang-orang Israel daripada penghambaan di Mesir adalah supaya mereka dapat memeliharaan Sabat kudus. Terbukti nyata Musa dan Harun memperbaharui ajaran tentang kekudusan hari Sabat. Oke. Di sini kita melihat ini menunjukkan bahwa Musa dan Harun yang memulai reformasi. Dan banyak kita mengatakan reformasi. Tetapi di sini mengatakan Musa dan Harun orang yang pertama membuat reformasi tentang hari Sabat. Dan di sini mengatakan bertentangan dengan teologi yang populer, ayat-ayat ini membuktikan bahwa Sabat hari ke-7 mendahului penyerahan hukum di Gunung Sinai. Kita tahu bahwa ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, Tuhan telah memberikan 10 hukum kepada Musa. Dan 10 hukum itu adalah untuk memperingati orang-orang Israel ketika itu. Bahkan sampai kepada kita hari ini untuk memperingati kita tentang penciptaan. Tetapi kita harus ingat, Sabat telah awal diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Dan kita berhenti pada hari Sabat. Kita beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Oleh kerana Tuhan telah berhenti pada hari Sabat. Dan Tuhan telah memberkatinya dan membuat dia istimewa agar semua umat-umatnya ingat asal-usul. Tetapi banyak orang berkata, tidakkah kita boleh bersemayang pada hari yang lain? Jawabannya memang kita boleh bersemayang pada bila-bila masa. Kita boleh berbakti bila-bila masa kepada Tuhan. Kita ada morning devotion ataupun kita berdoa pagi, berdoa malam. Dan kadang-kadang kita ada perkumpulan pertengahan minggu. Tetapi perbezaannya adalah kita beristirahat dari Sabat oleh kerana itu adalah supaya kita mendekati diri kita dengan Tuhan. Okay? Supaya kita terus mengingati bahwa kita telah diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah memberkati hari Sabat. Dan ketika Tuhan telah memberkati hari Sabat, kita berhenti pada hari Sabat. So maksudnya kita pun juga diberkati. Okay? Dan kalau kita lihat juga di dalam Ulangan bagi 5 ayat 6, Musa yang sudah berusia tetap memanggil semua orang dan mengulangi sejarah mereka dan mengingat kembali hukum-hukum Tuhan. Jadi kita harus seringkali mengingatkan diri kita bagaimana hukum-hukum ini Tuhan tadi tentang rehat ini. Apakah tujuan rehat ini? Dan kita pergi ke hari satu lagi istirahat. Dan di sini kita lihat 2 ayat di mana di dalam Keluaran 20 ayat 8 dia mengatakan bermula dengan ingatlah. Tetapi di dalam Ulangan 12 dia bermula dengan tetaplah ingat.
So, di sini kita lihat waktu orang-orang Israel, mereka generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama masih mengingati orang-orang ketika mereka hidup di Mesir. Generasi kedua pun begitu, tetapi sehingga generasi yang terakhir ini mereka mempunyai samar-samar tentang Israel. Dan mereka telah dibimbing Tuhan. Dan mereka telah dekat dengan Tuhan. Okay? So, di sini kita lihat bahwa Musa mengingatkan mereka berulang-ulang. Dan apa yang dapat kita belajar dari sini adalah kita juga harus mengulang-ulang mengingati ahli keluarga kita, anak-anak kita, ataupun sesama iman kita tentang penciptaan ini tadi. Dan di sini juga mengatakan satu dimensi baru ditambahkan pada hari Sabat oleh karena Tuhan adalah pembebasan Israel harus memelihara hari Sabat. Di dalam Ulangan 5:15 mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat ataupun berhenti pada hari Sabat. Dan di sini juga kita melihat di sini mengatakan juga oleh karena keluaran dilihat sebagai simbol pembebasan dari dosa, yaitu penebusan. Kita dapat menemukan dalam hari Sabat itu simbol penciptaan dan penebusan. Oleh itu, dalam cara yang sangat nyata, hari Sabat menunjukkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Dan kita lihat bahwa ini merujukan kepada pencipta dan penebus kita, ya, tentang hari Sabat ini. Dan kita pergi ke hari Kamis, sebab ini yang ingin saya lebih menekankan. Okay? Bagaimana kita harus kalau ikut masa sudah dekat sudah, tapi tidak apa. Okay? Tuhan memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat. Walaupun Alkitab tidak memberi perinci tentang bagaimana kita harus memeliharanya. Okay? Walaupun di dalam Alkitab dia mengatakan kita harus memelihara hari Sabat, tetapi tidak ada secara perinci bagaimana kita harus memelihara hari Sabat itu. Tetapi mari kita lihat di dalam buku Mazmur. Saya lebih menekankan kepada ayat Mazmur 92 bagi ayat 2 hingga ayat 5. Dia mengatakan begini, alangkah baiknya bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyanyi untuk memuji Allah yang maha tinggi, mengisytiharkan kasih-Mu pada setiap pagi dan kesetiaan-Mu pada setiap malam dengan iringan alat musik yang bertali dan dengan iringan kecapi. Perbuatan-Mu ya Tuhan menggembirakan aku. Aku menyanyi dan bergirang karena karya-Mu. Dan begitu juga di dalam Yesaya 58 ayat 13 mengatakan, Tuhan berfirman, jika kamu merayakan hari Sabat sebagai hari yang suci dan tidak mementingkan hal sendiri pada hari itu, jika kamu menghargai hariku yang suci dan menghormatinya dengan tidak berpergian pada hari itu, tidak bekerja dan tidak bercakap kosong. Okay? So, maksudnya di sini meraya hari Sabat dengan nyanyian, dengan iringan musik, dan bukannya kita merayakan hari Sabat dengan hari yang bergirang, dikatakan menyanyi dan bergirang, bukan dengan muka yang suram, dengan hati yang sedih, ya. Dan begitu juga dalam Yesaya mengatakan untuk merayakan hari Sabat kita tidak berpergian ataupun pergi ke mana-mana, dan kita tidak bekerja, dan kita tidak bercakap kosong, dikatakan di dalam Yesaya bagi 58 ayat 13. So, pemeliharaan Sabat bermaksud untuk merayakan penciptaan dan pembebasan. Itu seharusnya suasana yang penuh gembira dan keriangan dalam Tuhan, dan bukan suasana yang suram,
dikatakan, ya. Dan kita lihat juga di aspek untuk kita mengingatkan hari Sabat. Adakah kita untuk mengingat hari Sabat hanya pada hari Sabat itu? Okay? Untuk mengingat hari Sabat bukannya bermula pada hari yang ke-7 ataupun bukan pada hari Sabat itu sendiri. Dan persiapan Sabat seharusnya pada hari yang dibuat sepanjang minggu. Okay? Persiapan hari Sabat harus dibuat sepanjang minggu supaya kita dapat membagikan masa, supaya kita dapat mengetepikan pekerjaan kita apabila hari Sabat itu datang. Kita sama baca di dalam Markus bagi 15 ayat 42, dia mengatakan, bilakah hari Sabat itu bermula? Okay. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Okay. Hari menjelang Sabat. So maksudnya persediaan hari Sabat adalah bermula pada, kalau kita sekarang ini adalah hari Jumat petang itu. Persediaan hari Sabat sudah. So di sini juga kita lihat mengatakan menghentikan semua urusan kita dan merancang untuk meluangkan masa dengan Tuhan dan memelihara hubungan bersama keluarga dan antara keluarga gereja kita. So, di sini satu persoalan lagi. Tidakkah kita boleh mengeratkan hubungan kita antara keluarga kita sendiri pada hari Minggu, pada hari-hari lain? Jawabannya, boleh. Tetapi apakah keistimewaannya hari Sabat? Keistimewaannya hari Sabat adalah kerana kalau kita bergabung dengan Tuhan, kalau kita bersama-sama meluangkan masa bersama keluarga, dan Tuhan di tengah-tengah kita waktu itu, dia akan memberi berkat kepada kita. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita bersama dengan keluarga gereja kita pada hari Sabat itu, dia akan lebih bermakna. Sebab di dalam Imamat 23 mengatakan, hari Sabat itu dihaskan bagi Tuhan, tetapi berkumpullah untuk beribadah. Ini di dalam Imamat 23 ayat 3. Berkumpullah untuk beribadah pada hari Sabat. Di dalam Lukas 4 ayat 16 pun mengatakan, Yesus sendiri pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi membaca Alkitab. Dan di dalam Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa saudara-saudara. Kita harus menggalakkan satu sama lain kerana kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. So kita lihat kenapa kita harus berbakti sama-sama di gereja. Walaupun pada waktu ini kita tidak dapat pergi ke gereja bersama-sama, tetapi kita bersama-sama di dalam perbaktian ini melalui online adalah untuk menggalakkan satu sama yang lainnya untuk menanti kedatangan Yesus. Dan memelihara Sabat bermaksud memelihara hubungan kita dengan keluarga dan sahabat handai. Okay? Kalau kita lihat tadi mengatakan anak kita tidak boleh bekerja, yang lain tidak boleh bekerja, sampai ke orang asing. Ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara kita, keluarga ya. Dan hari Sabat dan keluarga adalah seiringan. Dan hari Sabat dengan keluarga kita adalah sesuatu yang seiringan ya. Dan di sini juga mengatakan, walaupun waktu rehat dan keluarga adalah prinsip-prinsip yang penting, pemeliharaan hari Sabat juga bermaksud turut serta dalam penyembahan Tuhan yang berfokus secara korporat bersama keluarga gereja kita. Yesus menghadiri dan memimpin dalam baktian semasa dia berada di bumi. Ini yang telah dinyatakan. So, kita lihat di sini
berapa pentingnya istirahat hari Sabat ini adalah untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk mengingati bahwa Dia telah menciptakan kita. Yang kedua, Dia adalah penebusan kita. Dan selain daripada itu, Dia juga adalah untuk kita mencari bimbingan seperti mana Dia telah membimbing orang-orang Israel waktu itu. Jadi itu adalah pentingnya pencipta, penebusan, dan pembimbing kita. Oke. So mungkin masa kita sudah melebihi. Dengan itu saya rasa sekian saja pelajaran kelas Sabat kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih atas pemimpinan Uncle Willy ya. Masa amat menjemburi kita, sekejap saja sudah 10.30, tetapi tidak apa, terima kasih kepada Uncle Willy ya kerana memimpin kita sekolah Sabat pada pagi ini, membawa kita tentang kepentingan memelihara Sabat, okey, adalah untuk memelihara hubungan kita dan Tuhan, dan kita harus memelihara Sabat dengan hati yang girang, dengan hati yang gembira. So, jadi saya berharap pada hari Sabat ini akan merupakan hari yang paling gembira dan hari yang paling girang untuk kita semua di sini. Jadi untuk menamatkan kebaktian pertama kita akan sekali lagi meminta Cikgu Sebastian untuk memimpin kita dalam menyanyi lagu penutup Oh Hari Perhentian. Ya, terima kasih Pastor. Kita akan menyanyikan lagu penutup Sekolah Sabat, Oh Hari Perhentian. Mari kita nyanyi bersama. Oh hari perhentian, hari yang terindah dan hari kesukaan bagi umat Allah di dalam yang suci. Kami pun menyembah, menyanyi suci-suci bagi-Mu Allah. Engkaulah pelabuhan dari taufan besar, seperti taman Eden, nyaman serta segar. Engkaulah sungai tenang di padang kekeringan, dari aku pandang negeri perjanjian. Engkaulah hari senang, hari yang dicinta, hari yang ringan penuh pilihan di syurga. Pancaran rahmat Allah bagi jiwa benar, perhentiannya indah di syurga mudah. Amin. Terima kasih kepada Cikgu
Sebastian atas pembinaan lagu yang sangat merdu dan dinyanyikan dengan penuh hati yang girang. Okey. Jadi sekarang kita sampai kepada masa untuk meminta Uncle Willy untuk memimpin kita dalam doa penutup. Sebelum saya serah kepada Uncle Willy, saya akan membacakan setiap minggu kita biar doa permintaan. Yang pertama, Tuhan terus menjaga kita semua dan selamat dan dalam perlindungannya. Kedua, untuk pembangunan kerohanian anggota gereja dan bersedia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Ketiga, pembangunan gereja di Sereke, Sibu dan Bintango. Keempat, petugas Barisan Hadapan. Kelima, kewangan mission. Keenam, kawan atau jiran yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Ketujuh, anggota yang lama tidak hadir. Jadi sekarang kita serahkan masa ini kepada Uncle Willy untuk memimpin kita dalam doa penutup. Okey, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di syurga. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami satu hari Sabat untuk memperingati Engkau adalah pencipta dan Engkau adalah penebusan segala dosa kami di dunia ini. Dan pada pagi dari Tuhan kami telah belajar tentang istirahat Engkau pada hari Sabat. Semoga apa yang telah kami belajar Tuhan dapat kami semat dan kita dapat mengingati, mengulang-ulanginya supaya kami tidak akan lupa tentang penciptaan dan asal-usul kami. Dan terima kasih atas pelajaran itu Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami ingin berdoa banyak perkara yang telah disebutkan tadi. Yang pertama sekali adalah mengenai hubungan kami antara anggota-anggota. Biarlah Engkau terus memberkati anggota Sereke, Sibu dan Sungai Pidi Tuhan. Biar mereka terus setia kepada Engkau dan biarlah Engkau memberkati tiap-tiap diri kami dan agar kami sentiasa teguh dalam iman dan menyiapkan diri kami tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Juga Tuhan, kami berdoa juga untuk anggota-anggota yang lama telah tidak bersama dengan kami. Semoga Engkau terus memberkati mereka, membuka hati mereka agar mereka dapat kembali bersama dengan kami pada masa yang akan datang. Kami berdoa juga untuk frontliner kami di mana mereka bekerja Tuhan, yang terlebih lagi mereka yang merawat pesakit COVID. Biar Engkau terus menjauhi mereka daripada sakit penyakit ini agar mereka dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit ini Tuhan. Berdoa juga untuk anggota kami yang sakit oleh penyakit COVID ini. Kami minta campur tangan Engkau ya Tuhan untuk membuang segala penyakit yang mereka alami. Sebab kami tahu Engkau adalah doktor yang berkuasa untuk melakukan semua ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang kehilangan dan terkesan oleh penyakit COVID ini, di mana mereka kehilangan kerja, mereka kehilangan pendapatan, tetapi biar Engkau terus memberkati tiap-tiap diri mereka ini yang terkesan Tuhan. Berdoa juga untuk perkembangan gereja kami di Sereke, di Sungai Pidi, dan terlebih lagi kami di Sibu Tuhan. Kami amat memerlukan satu tempat untuk kami berkumpul untuk berbakti kepada Engkau. Dan biar dengan adanya gereja ini boleh memberi sinar kepada orang yang sekeliling kami. Begitu juga biarlah Engkau berkati juga pastor kami yang memimpin kami di Sereke, di Sibu dan Sungai Pidi Tuhan, agar dia terus bersemangat dan mempunyai kebijaksanaan untuk mengurus pekerjaan Engkau di sini Tuhan. Begitu juga dengan keuangan mission kami. Kami tahu pada waktu yang sukar ini mission kami kekurangan dana untuk menyebarkan firman Engkau, tetapi melalui anggota Engkau Tuhan, biarlah
mereka dapat menyumbang kepada dana pekerjaan gereja ini, agar pastor-pastor kami dapat terus menyebarkan firman Engkau di mana juga, Tuhan. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk semua anggota kami di CK, Sungai PD dan Sibu. Biarlah Engkau terus memberkati kami dalam kesehatan, dalam keperluan, dan bimbing anak-anak yang masih di dalam persekolahan, Tuhan. Dan pada panjang minggu ini, Tuhan, biarlah Engkau berserta dengan kami, bimbing kami, agar kami dapat berjumpa sekali lagi di Google Meet ini. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Sebab kami tahu kami orang dosa, merubah pikiran, mata, dan percakapan kami. Tapi biarlah Engkau mengampuninya. Bagaimana kami mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Begitu juga dengan kelemahan yang telah kami lakukan pada Engkau, Tuhan. Engkau buang jauh agar tidak menghalangkan berkat yang telah Kau sediakan pada kami. Terima kasih Tuhan bahwa Kau telah mendengar dan jawab doa kami mengikut kesesuaian kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Okey, terima kasih kepada Uncle Willy kerana memimpin dalam doa penutup, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang lain atas penyertaan anda semua pada pagi. Saya amat menghargai dan semoga Tuhan memberkati anda semua. Jadi sebelum pergi kebaktian kedua, sini ada satu pengumuman, iaitu petang ini kita ada kebaktian sekolah Sahabat Remaja, iaitu pada pukul 2 hingga pukul 3. Pelajaran sekolah remaja pada petang ni akan dipimpin oleh diketuai oleh saudara Francis dan bersama dengan Regina dengan Isaac. Jadi saya ingin menjemput para remaja sama-sama untuk mengikuti kebaktian sekolah Sahabat Remaja pada petang ni. Jadi kita sekarang akan rehat 5 minit. Okey, 5 minit, ada 3 minit lah. Okey, 3 minit. Okey,